Saya ngambil bibit dari lada yang sudah berbuah. Ini ketinggian lada saya baru sekitar 2 meteran. 2 meteran. Lada India. Dengan tiang tajar pohon kelor. Yang ini sudah berbuah. Sudah berbuah namun baru belajar tahun ini. Dengan buah yang panjang kurang lebih 20 cm. Ini sudah dipetik 2 kali pemirsa. Kebetulan tidak berbarengan matangnya, jadi saya petik duluan. Yang sudah matang saya petik duluan. Ini kira-kira mungkin 2 mingguan lagi baru pada tua. Yang ini udah habis saya petik, dan ke atasnya masih daun muda. Nah, kemudian ini saya menggunakan bibit yang super bagus ya. Kemudian gunakan silet yang tajam, silet yang masih baru ya. Tujuannya ini untuk melancipkan si batang ini agar tidak mengalami pecah batang. Kalau pakai gunting seperti ini biasa akan menimbulkan pecah. Walaupun guntingnya tajam tetap ada pecah di sini. Tapi dengan pakai silet ini seperti ini, batang tidak akan pecah. Saya menggunakan batang panjat, sulur panjat. Mudah-mudahan nantinya akan menjadi bibit yang bagus. Dan setelah itu kita rendam. Perendaman memerlukan waktu 1 jam atau lebih, minimal 1 jam. 2 jam lebih bagus. Selanjutnya bibit kita rendam di air yang sudah dicampuri irisan bawang tadi sama gula putih. Bibit kita rendam. Rendaman ini tidak perlu penuh-penuh ya, cukup setengah ruas cukup ya. Mungkin lebih banyak juga tidak masalah, lebih bagus, tapi ini hanya untuk merangsang pertumbuhan akar saja. Boleh cuman sedikit, 1 ruas saja yang kita rendam itu sudah cukup. Rendaman biarkan kira-kira 1 jam, minimal 1 jam. 2 jam 3 jam itu lebih bagus. Dan setelah perendaman selesai, nanti batang kita tiriskan kira-kira sampai tiris, kelihatan tiris ya, mungkin 1 jam atau kurang. Tapi tidak usah dijemur ya, biarkan saja di tempat yang teduh, biarkan dia kena angin-angin sampai terlihat kering. Ini masih tahap perendaman dulu ya. Ini batang lada yang saya gunakan ini lada India ini ya.
Sri Lanka, India, dengan daun lebar sekali ya, daun lebar. Ini saya ngambil dari pembibitan yang sudah ada, pembibitan di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel saya, di channel Saka Timo, Saka Panggih, Saka Tempo. Kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara menyemai atau pembibitan lada atau sahang bagi pemula. Di sini saya pakai obat perangsang, yaitu berupa bawang merah ini 2 sihung dengan ukuran air 1 liter. Kemudian gula seukuran 3/4 sendok teh ya, sendok teh 3/4 sendok teh. Mari kita saksikan, dan sebelum menyaksikan video saya selanjutnya, silahkan Anda subscribe dan like, karena subscribe dan like itu gratis, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemula, petani pemula. Mari kita saksikan. Pertama kita siapkan dulu gula 3/4 sendok makan, 3/4 sendok makan. Lalu kita iris-iris bawang merah yang masih segar ya, bawang merahnya yang masih segar. Tujuannya supaya getah-getahnya itu masih banyak. Bawang merah diiris-iris. Ini cuman ukuran air 1 liter ya, dengan bawang merah 3 sihung dan 3/4 sendok makan gula 3/4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk sampai larut gulanya. Ini bisa merendam bibit sahang atau kemukus 2-300 batang. 2-300 batang ya, dengan air 1 liter saja. Bawangnya juga diremas-remas biar hancur. Dan setelah itu diamkan 1 jam. 1 jam cukup sudah, agar getah-getah daripada bawang merah ini bisa keluar dan terserap air. Untuk penyemaian, sebelum kita memasuki bibit ini, sebaiknya kita penyemaian dulu. Kita siram.
sampai basah. Sebelum bibit kita dimasukkan, sebaiknya tanah ini dilubangin dulu ya. Tanah ini dilubangin tujuannya nanti ketika kita memasukkan si bibit lada ini tidak luka, jadi tidak terlalu kenas tanahnya. Kita lubangin dulu ya, kita lubangin dulu. Setelah itu baru kita tancapkan. Bibit kita tancapkan. Bibit kita tancapkan. Ini bibit terdiri dari bibit super ya, bibit super. Bibit super berkualitas. Kita tancapkan. Ini bibit sangat super, dan insya Allah nanti akan keluar batang, langsung bercabang buah. Setelah ini tertanam semua, tahap selanjutnya ditutup pakai plastik ukuran 1/4, tapi di sini ada dua macam. Ini saya pakai ukuran 1/4 yang panjangnya ya, panjangnya lebih 1 jengkal, panjangnya lebih dari 1 jengkal. Tahap selanjutnya kita tutup.
Dan setelah lada ditutup ya dengan plastik, sebaiknya atasnya dikasih atap ya, kalau ada paranet, kalau ada ya. Kalaupun tidak ada ya cukup pakai dedaunan ataupun semak-semak. Yang penting posisi lada ini dalam keadaan teduh ya, tidak kena matahari atau tidak kena panas. Walaupun memang sebaiknya plastik ini yaitu ditutup pakai plastik yaitu sungkup ya, yang rolan itu yang lebar. Keistimewaannya kalau pakai plastik yang sungkup itu yang lebar, kita tidak akan pernah menyiram ini media ya sampai lada ini tumbuh. Kita tidak akan pernah menyiram, karena kalau pakai sungkup yang rolan itu yang lebar, otomatis dia akan tutup semua dan tanah ini akan selalu lembab. Jadi otomatis kita tidak akan pernah nyiram. Tapi kalau pakai tutup sungkup plastik seperti ini, yaitu ukuran seperempatan ya, ukuran 1/4, otomatis kita harus menyiramnya, karena ini media ini posisinya kena angin ya, otomatis dia akan mengering ya. Paling tidak ya 2 hari sekali kita harus menyiramnya ya. Ini saya sehubungan tidak ada sungkup, saya tutup pakai dedaunan. Ini belum selesai, nanti akan saya tutup. Kalau ada ya pakai paranet, nanti saya akan carikan. Kalau tidak ada ya sederhana saja, itu pakai dedaunan. Kebetulan di sini juga keadaan sudah teduh ya, dengan pepohonan di atasnya pohon pisang. Jadi di sini keadaan sudah teduh, tidak terlalu panas. Nanti saya tambahkan juga yaitu dedaunan atau paranet. Di sini suhu ini walaupun baru beberapa menit saja ya saya tutup, ini kelihatan plastik ini sudah mulai mengembun. Dia akan mengeluarkan lembab, udah putih-putih, itu udah berkeringat ya. Itu keringatnya itu bagus buat stek ya, dia akan mempercepat keluarnya tunas. Ini udah mulai lembab, ini padahal baru beberapa menit saja udah melembab, udah mengeluarkan keringat. Tuh, keringatnya udah agak tebal. Ini sehari semalam aja dia akan basah, plastik ini akan basah, dan itu akan cukup menyegarkan stek itu sendiri ya. Walaupun demikian tetap saya akan menyiramnya 2 hari sekali, karena ini tidak pakai sungkup, tidak tertutup semua. Ini posisinya sederhana ya, dan saya ini tidak menjualnya, ini cuman untuk dipakai sendiri atau ditanam sendiri. Saya nyemai cuman 100 batang, tidak banyak-banyak, dan ini cuman untuk ditanam sendiri di kebun saya sendiri.